Ada sebuah insiden di sini, yaitu bodi akinya pecah di bagian bawah. Dan kalian lihat sendiri waktu kemarin saya unboxing itu bubble wrapnya itu juga tebal, tapi ya masih pecah. Tapi nggak sampai tembus sih. Retak sih, retak sedikit, cuman kayak saya kira nggak sampai tembus. Jadi ini saya solder, terus kasih lelehan plastik, terus saya gerinda. Disclaimer dulu, di sini saya nggak ada pengetesan untuk yang mungkin sebelumnya bisa berapa menit, terus setelahnya itu berapa menit, jadi nggak ada pengetesan seperti itu. Karena saya bebannya juga nggak tentu ya, jadi nggak ada pengetesan sama sekali secara dia bertahan dari berapa, terus setelah di-upgrade berapa, itu nggak ada. Jadi nggak ada pengetesan seperti itu. Pada awalnya saya membeli aki itu untuk keperluan PLTS atau upgrade baterai PLTS saya. Setelah proses pengaktifkan atau pengisian air akinya selesai, setelah itu saya balancing, istilahnya kita menyamakan voltase di setiap aki. Jadi dirangkai seperti ini, cuman di sini ada banyak catatannya. Sebelum kalian merangkai secara tadi gambar tadi untuk balancing, itu kalian harus charger manual seperti biasa. Charger manual satu persatu, usahakan voltasenya itu sama. Maksudnya itu sampai voltasenya akinya itu nggak lari, ya kan. Biasanya kan kalau kita tes
aki terus kita cabut kan dia voltasenya yang waktu dicas dia naik terus dicabut turun gitu kan. Itu bener-bener sampai diem setai, terus setelah itu usahakan sama semua meskipun nggak sama ya, mungkin selisihnya sedikit. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak, maksud terlalu banyak perbedaan voltase dari satu yang ke yang lainnya, itu nanti terlalu lama juga proses balancingnya. Jadi saya sarankan mendekati bolehlah 0, berapa, selisih 0, berapa itu masih nggak apa, karena nanti kalau kita sudah rangkai secara ini tadi itu kita nunggunya nggak kalah lama ya. Jadi kalau udah mungkin selisihnya sedikit terus dirangkai secara tadi, itu udah kita diamin mungkin 1 jam 2 jam aja udah balancing semua. Bisa kalian cabut, bisa kalian cabut rangkaian tadi terus tes satu persatu, itu harusnya itu voltasenya itu sama semua. Cuman ada catatan lagi di sini, kalian jangan campur aki yang baru atau yang pokoknya yang sehat terus jadi campur yang rusak atau yang bekas atau yang drop atau yang lemah atau yang ya pokoknya yang bermasalah, itu jangan kalian campur. Karena apa? Karena kalau seakan-akan misalkan ini aki baru, aki bagus, pokoknya di sini aki bagus, terus di sini aki bekas, aki yang kurang kondisinya kurang bagus, itu seakan-akan itu dia ngetes si aki yang rusak atau yang kurang bagus, seakan-akan dia ngetesnya terus. Padahal dia ini yang bekas itu yang kurang bagus kondisinya itu dia nggak bisa nyimpan energi. Jadi seakan-akan yang baru atau yang bagus itu yang sehat seakan-akan mensupply terus. Yang sehat ini lama-lama juga akan rusak gitu. Jadi mungkin itu alasannya kenapa aki yang bagus atau yang baru atau yang sehat itu nggak boleh dicampur sama yang bekas atau yang kondisinya tuh kurang meyakinkan gitu. Tapi karena aki saya itu yang bekas, itu umurnya baru 4 bulan dan menurut saya pribadi perawatan saya juga bagus, pokoknya saya anggap itu kondisi aki bekas saya meskipun umurnya baru 3-4 bulanan itu menurut saya itu masih bagus ya, masih stabil, sewak, nggak drop, nggak segala macam, pokoknya masih aman, masih sehat, jadi nggak apa-apa. Nah, setelah proses balancing selesai, baru kalian rangkai kembali seperti biasa. Cuman di sini saya zigzag, maksudnya nggak saya pisahin yang baru sama yang baru, yang bekas sama yang bekas, enggak. Saya campur aja, jadi yang baru sama yang bekas, terus yang baru sama yang bekas. Dengan harapan saya sih bisa mengimbangi gitulah. Jadi kalau yang bekas sama yang baru itu nggak terlalu jomplang, sama aja yang satunya nggak terlalu jomplang. Selanjutnya untuk pemasangan ini saya rangkai seperti ini. Jadi ini aki lama, ini aki baru. Ya, saya rangkai seperti ini. Sekalian kita coba tes voltase yang lama masih balance apa enggak. Ini saya cabut input solar panel karena mendung. Ya, kalau di kamera terang tapi aslinya itu mendung, agak mendung. Oke. 12, 58, 59, 58, 59 ya. Terus yang kedua 12, 59, 58, 59, 58. Ya, tanpa BMS itu. Cuman modal ini. Oke. Terus yang baru ini ya juga belum saya cas. 12.50. Harusnya sih sama ya. 12.48, 47. Ya 48 stay. Dan ini tuh waktu pengisian kemarin dia airnya tiba-tiba kayak naik gitu ya. Jadi penuh. Jadi waktu kita ngisi itu maksimal paling masih di bawah lower ini waktu diisi, tapi setelah proses kimia tiba-tiba dia ya naik lah. Ini berarti udah siap lah pokoknya. Ini yang pecah, yang retak kemarin ya, semoga aja nggak keluar airnya. Jadi kesimpulannya setelah saya upgrade si akinya ini ya,
itu jelas voltasenya itu turunnya lebih lambat ya. Ini bebannya 23 watt. Biasanya tambah kipas, tapi karena ini masih pagi jadi nggak saya nyalakan kipasnya. Ini cuma beban monitor sama tadi cas handphone, sekarang udah penuh. Biasanya tuh bebannya pompa air, lampu, terus monitor, terus kadang laptop, cas handphone juga kadang, solder. Jadi pokoknya beban-beban yang nggak terus menerus gitu lah. Jadi nggak bisa uji berapa menit tuh nggak ada waktu juga. Rangkai seperti ini. Kalau upgradean, kalau sudah di-upgrade sih jelas perbedaannya ya, maksudnya benar-benar terasa. Tapi kalau langsung awalnya seperti ini ya mungkin kurang greget sih. Ini 2,1 ampere arus yang masuk. Dan di atas ini nggak ada panas. Dan hari ini atau udah 2 hari ini banjir coy. Padi sampai kelem. Nggak ada panas.